Saudara, Polda Metro Jaya memeriksa 63 orang diduga terafiliasi dengan kelompok anarko. Hasil penyelidikan, polisi menemukan dugaan mobilisasi massa secara berjenjang dari berbagai platform media sosial maupun aplikasi komunikasi digital. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 63 orang. Terdiri dari 10 orang klaster pembiayaan dan 53 orang klaster pelaksana. Berdasarkan hasil pemetaan dan pemantauan terhadap dinamika kelompok masyarakat dan mahasiswa yang diduga terafiliasi dengan kelompok anarko, telah teridentifikasi melakukan konsolidasi yang selanjutnya berkembang akan menunggangi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan hari ini. Lebih lengkap soal penangkapan 63 orang yang ditangkap jelang demo 27 Agustus, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juru kamera ada Janifan Prapta di Polda Metro Jaya. Tifal, jadi soal status hukum ke 63 orang yang ditangkap ini seperti apa saat ini? Polda Metro Jaya mengaku masih akan mendalami keterangan dari 63 orang yang ditangkap saat ini dan ditindak langsung oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sebetulnya terkait dengan upaya provokasi atau upaya menunggangi unjuk rasa 27 Agustus kemarin ini totalnya ada 65 orang yang ditindak, Vidi. 63 orang yang disebutkan di awal tadi adalah mereka-mereka yang ditangkap kemudian ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sementara ada 2 lainnya yang sudah menjalani masa penahanan dan telah berstatus sebagai tersangka dan itu ditindak oleh Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Kemarin yang terakhir kali saya cermati, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan kedua tersangka yang ditindak oleh Direktorat Siber itu berinisial R dan Z. Masing-masing memiliki peran untuk membuat narasi yang seolah-olah ikut terlibat dalam unjuk rasa dengan semangat yang sama melalui media sosial untuk menuntut pengesahan dari rancangan undang-undang perampasan aset. Padahal sebetulnya niatnya adalah untuk melakukan aksi provokasi di tengah unjuk rasa yang berlangsung kemarin di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Termasuk juga ada upaya untuk membuat tutorial membuat bom Molotov. Makanya kemudian 2 tersangka oleh Direktorat Siber Polda Metro Jaya ini berinisial R dan Z sudah ditahan lebih dulu dan telah berstatus sebagai tersangka dalam perkara ini. Sementara untuk 63 lainnya ini perannya masih digali, tapi keterangan terakhir yang disampaikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin, mereka ini ditangkap di satu kawasan di Jakarta Timur, asal daerahnya berbeda-beda, tidak hanya di Jakarta, tapi sejumlah daerah lain di wilayah aglomerasi Jakarta, bahkan ada yang di sebagian wilayah Jawa Barat. Dan ini masih digali lagi siapa perekrutnya, siapa yang bertanggung jawab untuk pembiayaan aksi mereka, kemudian bentuk koordinasi masanya seperti apa. Mengingat dari pengakuan Iman kepada wartawan terakhir kali, mereka ini tergabung dalam kelompok yang berbeda-beda tapi dalam satu jaringan anarko yang sama. Inilah yang kemudian masih akan kita perlu cermati lagi dari 63 orang ini, siapa penggeraknya dan bagaimana untuk status hukum mereka ke depan setelah kemudian ditangkap dan kemudian ditangani dan dikoordinasikan lagi atau gali lagi keterangannya lebih dalam oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum. Tapi setidaknya yang juga ditegaskan lagi oleh Polda Metro Jaya, mereka ini sudah melakukan konsolidasi secara bertahap. Tidak diterangkan secara detail sebetulnya masa waktunya berapa lama, tapi Polda Metro Jaya menekankan bahwa mereka sudah membuat rencana yang panjang untuk melakukan aksi kerusuhan ataupun juga upaya untuk membuat aksi provokasi di tengah unjuk rasa yang berlangsung kemarin di tanggal 27 Agustus 2026. Bahkan ada upaya untuk membawa sejumlah senjata tajam hingga bom Molotov di lokasi pelaksanaan unjuk rasa. Saat itu yang terpusat di Kompleks DPR MPR RI di Senayan. Untuk pasalnya juga dijerat ada beberapa dan ini masih akan digali lagi menggunakan 3 pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dan 1 pasal ataupun juga 2 pasal di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Vidi. Jadi Tifa, kalau soal barang bukti seperti apa? Ini apa tujuan mereka membawa barang-barang ini?
Kalau ditanya tujuan, sebetulnya penegasan yang disampaikan beberapa kali oleh Polda Metro Jaya, baik itu Kabid Humas Polda Metro Jaya maupun Direktur Reserse Kriminal Umum, ini upayanya adalah untuk melakukan aksi provokasi dan juga berupaya untuk melakukan pembakaran di sejumlah fasilitas. Ini tergambar juga dari pasal-pasal yang dipakai oleh polisi untuk mendalami keterangan dari para pihak yang ditangkap 63 orang itu tadi oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum. Pasal 308 terkait dengan pembakaran, kemudian pasal 309 KUHP Nasional tentang upaya permufakatan jahat, serta pasal 262 KUHP Nasional tentang upaya melakukan kekerasan di tempat umum. Ancaman pidananya bisa bervariasi mulai dari rentang 5 sampai paling berat 12 tahun penjara apabila kemudian itu terbukti. Dan kalau melihat lagi dari barang-barang bukti yang disita kemarin itu, yang ditunjukkan juga kepada wartawan dalam konferensi pers, itu tidak hanya senjata tajam, tapi ada 201 botol kaca beserta sumbu yang kemudian diduga ini dijadikan sebagai bahan untuk membuat bom molotov. Sasarannya bervariasi, dan ini masih coba digali lagi arah-arahnya kemana, tujuan persisnya untuk melakukan kekerasan ataupun juga perusakan di bagian-bagian mana saja. Karena yang kalau kita cermati kemarin, setelah upaya pembubaran massa oleh polisi itu, ada satu fasilitas yang rusak. Salah satunya setidaknya di sekitar kawasan Selipi ada satu pos polisi yang dirusak saat itu, bahkan sekarang sudah ditutupi oleh kain putih. Ini juga yang masih perlu digali lagi lebih lanjut oleh polisi. Terutama juga yang pasal Undang-Undang ITE ini terutama dijerat oleh 2 orang yang ditindak oleh Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Ini karena diduga melakukan upaya provokasi, menyamarkan niat mereka menggunakan narasi yang dikembangkan atau yang disuarakan oleh masa unjuk rasa kemarin, seolah-olah mengikuti narasi mereka untuk mendorong adanya rancangan undang-undang perampasan aset ini bisa segera disahkan, tapi niatnya adalah upaya untuk melakukan tindak provokasi itu tadi. Sehingga ini juga yang perlu dicermati lagi, dari 63 orang yang ditindak oleh Direskrimum, apakah sudah ada yang berstatus tersangka atau masih ada penggalian keterangan lagi. Tapi setidaknya yang saya cermati sampai dengan saat ini, Vidi, keterangan masih coba digali untuk memastikan siapa penyokong dana, kemudian bentuk perekrutan seperti apa, termasuk juga penyedia sarana-sarana dari barang-barang yang dijadikan oleh para pihak yang kemudian ditangkap ini melakukan aksi provokasi di tengah unjuk rasa kemarin itu, Vidi. Baik, polisi masih terus mendalami dari 63 orang yang diduga ini menunggangi demo. Terima kasih Tifal Solesa untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Tifal. Saudara, janji pengesahan RUU